Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Inmas TV, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya dan mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu Mutiara Ramadan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang begitu mulia, di mana pada bulan ini diturunkannya Al-Quran. Pada kesempatan kali ini dalam majelis ilmu bersama Ustadz kita, Miftahuddin, yang akan mengulas tentang bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yang akan kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Hadirin para jamaah Inmas TV, kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini izinkan saya berbicara mengenai tema, yaitu Ramadan Syahrul Quran. Berbicara tentang Ramadan, ada dua kata yang paling indah. Yang pertama adalah saum, yang kedua adalah Ramadan. Dua kata ini adalah kata yang seimbang, kata yang saling mengisi, dan luar biasa kalau kita lihat arti dari kedua kata ini. Saum, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, soma yasumu sauman, artinya menahan. Menahan untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik dari panca indera kita. Mata kita ditahan untuk tidak melihat sesuatu yang tidak baik seperti bulan-bulan biasa. Telinga kita ditahan untuk tidak mendengar sesuatu yang tidak baik seperti pada bulan-bulan biasa. Tangan kita ditahan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Kaki juga ditahan untuk tidak melangkah kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi ditahan, artinya saum itu adalah menahan. Menahan dari sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, para jemaah, ada yang disebut dengan Ramadan. Ramadan ini di dalam bahasa Arab, bahwa yang namanya Ramadan ini adalah panas matahari yang sangat terik. Ini artinya dengan kata lain, begitu panasnya, sehingga bisa dikatakan bahwa yang namanya Ramadan ini adalah pembakaran. Jadi sesuatu yang indah, ada yang ditahan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi ada yang dibakar dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga kemudian kalau kita lihat endingnya di akhir bulan Ramadan, di dalam hadis dikatakan kawaladathu ummih, seperti seorang yang baru lahir dari rahim ibunya. Dan saat itulah kita mengena dengan Idul Fitri, yaitu Id itu hari, fitrah itu adalah suci. Subhanallah. Dan itulah bagaimana kata saum dan Ramadan itu adalah dua kata yang saling melengkapi antara satu yang lainnya. Hadirin jamaah Inmas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, karena Ramadan ini adalah bulan yang spesial,
yang diciptakan oleh Allah kepada kita semua. Bulan ini adalah sebagai bulan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan ini banyak sekali predikat-predikat yang melekat pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, Ramadan ini disebut dengan Syahrul Maghfirah, bahwa Ramadan ini adalah bulan Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam hadis, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang melaksanakan puasa ridho karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi inilah bulan kesempatan bagi kita. Andaikan 11 bulan yang lalu, sebelum bulan Ramadan, kita merasa banyak dosa, tidak ada salahnya pada bulan-bulan ini banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Kita sebagai manusia yang dhaif, kita manusia yang nantiasa banyak kesalahan, inilah waktu dan saatnya kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mudah-mudahan bahwa bulan ini Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, pada jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bahwa bulan ini disebut juga dengan Syahrul Mudha'afun, bahwa bulan ini adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Subhanallah. Jadi artinya bulan ini adalah bulan sangat istimewa, lebih baik dari 11 bulan yang ada. Sebab di dalam hadis dikatakan, man tatawwa bi khaslati minal khair kana man ada faridah, kana kaman ada faridah sab'ina faridah. Andaikan kita melakukan sesuatu yang sunat, Allah balas pekerjaan kita ini dengan faridah seperti amalan wajib. Dan sebaliknya, kana faridah sab'ina faridah. Jadi andaikan kita melaksanakan sesuatu yang wajib, maka Allah memberinya dengan sab'ina faridah, 70 kali lipat. Jadi kalau bulan-bulan biasa kita ini malas untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, qobla, ba'da, tahajud, duha, hajat, dan lain sebagainya, tidak ada salahnya. Pada bulan ini, Allahumma paksakan. Kita harus memaksakan diri. Kenapa? Sebab pahalanya luar biasa. Sebab ketika kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu sama pahalanya dengan sholat duhur, itu sama pahalanya dengan sholat asar, itu sama pahalanya dengan sholat maghrib, itu sama pahalanya dengan sholat isya, itu sama pahalanya dengan sholat subuh. Subhanallah. Bahkan hal-hal yang harus dilakukan, bagaimana betapa hebatnya pada bulan Ramadan ini. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man aftara shaiman falahu ajrun shaim wala yanqus syai'un. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu ajrun shaim, maka bagi dia pahala seperti pahala puasa. La yankusu. Jadi catatan di dalam hadis ini, la yankusu, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi andaikan kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, selain kita pada saat itu berpuasa, satu pahala untuk kita. Yang kedua, pahala memberikan kita buka puasa yang sama persis pahalanya seperti puasa yang kita lakukan. Di dalam hadis dikatakan, wala yankusu syai'un, tidak dikurangi sedikit pun. Dan ingat, hal ini tidak bisa kita dapat pada bulan-bulan di lain bulan Ramadan. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bulan ini juga bulan yang istimewa. Kenapa? Sebab bulan Ramadan ini selain Allah lipat gandakan pahala, selain Allah memberikan pahala yang sangat dan luar biasa, Allah juga menyediakan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam ini, andaikan kita mendapatkan malam ini untuk beribadah, itu sama baik, yaitu 1000 bulan. Kalau dihitung dengan matematik, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 3 bulan. Subhanallah. Sedangkan amal kita, sedangkan usia kita paling tinggi 70, 63, dan lain sebagainya. Jarang yang 80. Tetapi ini Allah memberikan kepada kita, andaikan mendapatkan bulan atau malam Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun.
Jadi inilah bulan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak pahala. Yang selanjutnya, bahwa bulan ini juga disebut dengan syahrul mustajabud doa. Bulan-bulan di mana Allah akan mendengarkan lebih doa-doa kita, mustajabud doa. Jadi andaikan kita banyak masalah, banyak keluhan, masalah jodoh, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, coba pada bulan ini kita untuk mengadahkan tangan, menangis di hadapan Allah, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab inilah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan doa-doa kita mustajab di hadapan Allah. Di dalam hadis dikatakan, an-naumu shaimun ibadatum wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun. Jadi doa-doa yang ada di bulan Ramadan ini akan mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, berkenaan dengan tema hari ini, yaitu bulan ini juga disebut dengan bulan Syahrul Quran, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Apa yang menjadi dalil bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan Syahrul Quran? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudan, Al-Quran itu sebagai petunjuk linnasi bagi manusia, wa bayyinatin, dan memberikan penjelasan minal huda, dari petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda ada antara hak dan yang batil. Jadi jelas menurut Al-Quran bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Hadirin para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena Al-Quran ini sebagai hudan, petunjuk bagi kita, Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dan batil, bahwa yang namanya Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita sangat penting untuk kita pelajari dan kita baca. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis, jadi ada hal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan. Di dalam hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarrisuhul Quran, rawahul Bukhari Muslim. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, azwadan nas wa kana azwada ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Rasulullah itu adalah seorang dermawan. Lebih-lebih ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah itu adalah lebih dermawan lagi. Di dalam hadis diibaratkan bagaimana Rasulullah sebagai seorang dermawan. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah itu ibarat rihil mursalah, artinya seperti angin yang berhembus. Bagaimana angin yang berhembus? Kalau angin yang berhembus itu para jamaah hadirin, kalau kita tutup di kanan dia ke kiri, kalau kita tutup di atas dia ke bawah, dia tutup di bawah dia ke atas. Itulah sifatnya angin. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan ini. Rasulullah adalah lebih menjadi dermawan. Rasulullah itu sudah dermawan, dan lebih-lebih itu di zaman lebih dermawan lagi. Pada suatu ketika, bagaimana dermawannya Rasulullah SAW? Satu ketika, ya, ada seseorang yang meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku meminta sesuatu. Silakan, kata Rasulullah, diberi. Ternyata datang lagi meminta sesuatu kepada Rasulullah, datang lagi, diberi lagi. Dan yang ketiga, merasa Rasulullah itu dermawan, orang tersebut datang lagi dan meminta lagi kepada Rasulullah SAW. Tetapi pada saat itu apa yang diminta oleh minta oleh sahabat tersebut tidak ada. Maka apa kata Rasulullah? Ambillah di warung situ, biarlah aku yang membayarnya. Subhanallah, itulah bagaimana bukti bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat dermawan, terutama di bulan Ramadan ini. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menurut hadis ini di dalam bulan Ramadan? Hina yalqahu Jibril wa kana Jibril fi kulli lailatin min syahri Ramadan
fayudarrisuhul Quran. Dan setiap malam Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menemui Rasulullah. Tujuannya adalah di dalam hadis ini fi kulli lailatin. Jadi fi kulli, hadis ini setiap malam malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini. Apa pekerjaan Jibril dengan Rasulullah? Fayudarrisuhu, maka Rasulullah itu adalah belajar membaca, atau kalau kata istilah Hafiz Al-Quran itu menyimak. Jibril itu menyimak hafalan-hafalan Al-Quran yang sudah dihafal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperiksa dan diteliti, didengarkan oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan, pada malam pada bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi Rasulullah disimak langsung oleh malaikat Jibril setiap malam untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu betapa hebatnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan hanya seperti membaca koran, membaca buku yang lain, biasa-biasa saja. Tetapi di dalam hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asrun, la alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Man qara'a, barang siapa yang membaca Al-Quran harfan satu huruf, falahu asrun, maka baginya 10 pahala. La alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Membaca alif lam mim itu bukanlah satu huruf, walakin, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Hebat, betapa hebatnya sekali kita membaca Al-Quran, satu huruf membaca Al-Quran, 10 pahala, 10 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, bisa kita bayangkan. Sebab kalau kita pertanyakan berapa sih sebetulnya huruf di dalam Al-Quran, kalau kita lihat Imam Syafi'i yang kehidupan Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah dan meninggal pada usia pada tahun 2204 Hijriah, itu artinya 1200 tahun yang lalu. 1200 yang lalu Imam Syafi'i sudah berpendapat dan meneliti. Bayangkan 1200 tahun yang lalu Imam Syafi'i sudah meneliti tentang jumlah huruf di dalam Al-Quran. Padahal waktu itu belum ada teknologi canggih. Waktu itu belum ada komputer dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Imam Syafi'i luar biasa. Menurut Imam Syafi'i, jumlah huruf di dalam Al-Quran semuanya ada 1.027.000 huruf. Subhanallah. Apa hebatnya Imam Syafi'i pada saat itu. Oleh karena itu kita bangga dengan Imam Syafi'i umpamanya. Kenapa kita mengikut Imam Syafi'i? Sebab pada usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab gurunya Imam Malik, yang sekitar 2.000-3.000 isinya. Dan pada usia 15 tahun beliau sudah diperkenankan oleh gurunya untuk membuka pengajian di Masjid Madinah. Subhanallah. Dan betapa pintarnya menurut cerita bagaimana Imam Syafi'i itu luar biasa. Jadi kalau dia membaca buku itu, ketika dibaca halaman, umpamanya di liriknya halaman sebelah, halaman yang sebelahnya, dia akan hafal yang dibaca dan halaman sebelah tersebut. Subhanallah, subhanallah. Jadi kata Imam Syafi'i, bagaimana? Alif itu terdiri dari 48.740, lam 33.922. Jadi jumlah semua huruf di dalam Al-Quran 1.027.000 huruf. Subhanallah. Jadi betapa banyaknya pahala. Andaikan kata hadis tadi, man qara harfan min kitabillahi falahu asrun, andaikan satu huruf 10, berarti kalau kita tamat Al-Quran 1.027.000 huruf kali 10, sudah berapa pahala kita? Oleh karena itu ketika para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para jemaah, ditanya
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, haddatsana Jurat bin Ufa anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila al a'malu afdalu qala al halu wal murtahan. Pada satu ketika sahabat Nabi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suila al a'malu afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kila, kata Rasulullah, al-halu wal murtahal, yaitu al-halu wal murtahal. Maka kemudian karena orang Arab juga tidak ngerti apa itu al-halu wal murtahal, ya Rasulullah, ma makna al-halu wal murtahal? Apa yang disebut al-halu wal murtahal? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahibul Qur'an yadribu min awwalil Qur'an ila awal wa akhir. Jadi kata Rasulullah, yang namanya al-halu wal murtahal yaitu dia adalah sahabat Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dengan kata lain, amal yang paling dan sangat dicintai oleh Allah, siapa yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir alias khotam, dan itulah amal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya Al-Quran. Kenapa tidak pada bulan Ramadan ini, selain hudan, selain petunjuk bagi kita, juga Al-Quran ini mendapatkan pahala ketika kita membacanya 10. Dan andaikan kita banyak membaca Al-Quran, selain Al-Quran itu juga mendapat pahala dari Allah, juga adalah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, marilah kita sama-sama untuk membaca Al-Quran selagi kita masih hidup. Anggaplah para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Kenapa demikian? Sebab siapa tahu kita tidak akan sampai lagi umur kita kepada bulan Ramadan yang akan datang. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan mudha'afun, dilipat gandakannya pahala. Padahal bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, ampunan Allah. Padahal bulan Ramadan ini adalah syahrul mustajabu doa, adalah bulan di mana Allah akan mendengarkan doa-doa kita, akan mustajabu ya. 11 bulan yang kita lalui mungkin tidak ada apa-apanya andaikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kepada diri saya juga dan kepada hadirin untuk sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena inilah kesempatan kita mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah meninggal, apa daya, tangan tak sampai. Mungkin hanya sesalannya akan datang. Tetapi sebelum kita menyesal, harga murah, meriah, dan tidak mahal. Buka Al-Quran, baca Al-Quran, dan itu cukup menjadi modal bagi kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf andaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di lemari. Bila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Inmas TV yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita Miftahuddin, bahwa bulan Ramadan di mana bulan maghfirah, bulan yang lebih baik dari 11 bulan, bahkan di dalamnya ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Ramadan juga bulan di mana diampuninya dosa kita, dimustajabnya doa-doa kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita tadaburi dan dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian majelis ilmu pada Mutiara Ramadan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.